gradient. Nah, ini gradiennya di sini aku udah save. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini warnanya, ini ya. Jadi warnanya ini bisa di copy aja. 7C 6 FE. Nah, itu tinggal di pause aja kalau kalian mau bikin. Nah, setelah itu tinggal geser-geser aja ini mau gradiennya dari mana ke mana. Nah, kalau aku lihat dari kiri ke kanan mungkin cukup bagus. Jadi kayak gini aja aku biarin. Jadi untuk feel-nya kayak gini ya. Sekarang lanjut ke buka di teman-teman cari di plugins, cari noise ya. Kalau cari di asset nggak akan ketemu, jadi carinya di plugin, cari plugin namanya noise. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini aturnya sesuaiin aja. Teman-teman tinggal klik frame-nya aja, langsung ukurannya menyesuaikan. Oke. Nah, setelah itu tinggal tekan tambah. Udah. Oke. Nah, jadi habis itu tinggal fill-nya kita kecilin atau opacity-nya kita kecilin biar nggak terlalu gelap, tapi masih kelihatan gitu ya. Jadi tadi kalau nggak ada noise-nya dia jadi clean. Nah, jadi lebih bertekstur gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal masukin aset. Nah, ini asetnya udah, nanti teman-teman bisa copy dari link di bawah. Kita copy aja semua langsung. Jadi aku udah taruh link aset-asetnya semua di bawah di deskripsi video ya. Jadi teman-teman bisa untuk copy aja dari situ langsung biar nggak ribet cari foto-fotonya lagi. Nah, di sini pertama kita akan masukkan dulu gambar-gambarnya, sesuaiin aja dulu, taruh aja dulu random. Ini teman-teman mau bikin rotasi juga terserah ya, yang penting yang mana yang menurut kalian cocok, masukin aja dulu semuanya. Ini nanti. Nah, jadi pertama masukin dulu dua ini. Oke. Nah, kita pertama bikin lagi, tapi bukan frame. Kali ini pakai yang ini aja, rectangle. Ya, bisa pakai shortcutnya R juga. Nah, ini oke. Untuk dimensionnya dimensionnya 1283 dikali 60. Oke. Terus kita taruh di bagian tengah. Kita cari tengahnya. Nah, ini tengahnya. Baru di Y-nya kita kasih 28. Nah, udah. Oke. Nah, sekarang kita kasih dia corner radiusnya 16 biar kelihatannya cantik ya. Baru ini fill-nya ini aja tinggal ditulis di copy aja D9 D9 D9. Oke, ini dikasih 10% opacity-nya. Oke. Nah, sekarang buat bikin supaya dia kelihatan kayak kaca, kita pakai plugin morph namanya. Kita klik yang glassy. Nah, nanti langsung muncul di sini. Nah, ini langsung oke aja. Ini ya, apply aja, apply. Nah, udah. Mana nih tadi glassy-nya? Nah, ini. Nah, kita langsung masukin aja ke bagian sini. Nah, udah ya. Jadi kita sudah punya dua di sini. Nah, kita hapus aja yang pertama. Jadi kita cuma pakai yang tadi udah dipakai morph gitu ya. Nah, jadi ukurannya sama persis. Oke, sekarang kita lanjut mau bikin menunya. Kita masukin dulu gambar ini yang tadi udah kita insert. Nah, kita taruh dulu. Nanti baru pakai auto layout biar rapi. Nah, untuk sekarang kita mau bikin teks ya. Kita bikin teksnya itu kalian cari Poppins. Nah, untuk tulisannya tuh menu. Sebentar. Poppins ini 16 regular ya. Home, console, shop, price, contact ya. Jadi home, sebentar, 16 ya. Home,
console price sama kontak. Ya, harusnya 4 ini ya. Kurang shop ya, shop. Oke. Sudah, kalau udah gitu kalian tinggal di select semua, kalian tekan yang ini. Nah, ini buat ratain vertikalnya. Nah, oke. Habis itu tekan yang ini, yang ada kotak-kotak banyak nih, baru di tidy up. Nah, tekan yang distribute horizontal spacing. Nah, jadi horizontalnya itu sama semua. Oke. Nah, ini jadi secara tidak langsung kurang lebih kayak auto layout, tapi ya nggak pakai auto layout, tapi fungsinya sama. Oke. Ya, jadi ini home, console, shop, price. Nah, setelah itu kita akan bikin tombol ini. Kita akan bikin tombol sign up-nya. Sebenarnya cukup gampang, kita tinggal bikin pakai kotak lagi. Kotaknya ukuran 8537 85 kali 37. Untuk corner radiusnya kita kasih 10. Nah, kita tinggal masukin lagi di sini. Nah, ya. Terus ganti warnanya ke, kita bisa aja ambil dari hitamnya dari si PlayStation ini ya, controller ya. Di situ kita masukin tulisan sign up. Nah, tinggal dimasukin, diratain ke tengahnya. Oke deh, tapi kayak kurang naik. Nah, jadi udah. Jadi itu tombolnya, kita mungkin satuin aja sama ininya ya, biar rapi. Kita grup aja. Nah, jadiin satu grup aja biar dia nggak gerak kemana-mana. Oke. Jadi untuk menunya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini bisa untuk di distribute-nya lebih rata. Kita kasih spacing-nya mungkin supaya nggak terlalu banyak space ya di antara kiri sama kanan. Ini kita naikin spacing-nya ke 60 mungkin ya. 60 juga masih kurang ya. 80 mungkin. Nah, ya, jadi 80 kelihatannya cukup bagus. Ya, kita pindahin ke tengah lagi. Oke. Nah, kalau kalian mau pindahin ke tengah gitu, bisa dua cara. Antara digeser kayak tadi atau digini. Salah ya. Berarti harus di grup dulu biar dia nggak gerak. Nah, baru ditekan ini. Nah, jadi ini gunanya apa? Ini untuk align-nya ke tengah semua, jadi secara otomatis gitu ya. Nah, tadi kenapa kok dia bisa untuk kayak collapse semua ke tengah? Itu karena itu masih satu-satu individual, kita belum jadiin satu grup. Jadi gunanya kita jadiin grup supaya pada saat kita align dia nggak semuanya gerak, jadi dia bergerak sebagai satu kesatuan, dia nggak gerak sendiri-sendiri. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi untuk menunya udah jadi, background. Sekarang kita akan bikin ini joystick dan dual shocknya. Oke, kita bikin teks. Nah, ini kita ganti Poppins semua tetap. Jadi semua fontnya itu pakai di Poppins, tapi kali ini kita pakai extra bold, sama kita ganti ukurannya ke 105 biar gede. Kita tulis joystick, atau kalian mau ganti tulisannya mau jadi apa kek, terserah juga. Nah, ini di copy aja. Copy ya, Ctrl C Ctrl V. Setelah itu dual shock 5, kurang lebih kayak mereknya, tapi yang di bawah ini lebih kecil, dia 76 ukurannya. Dan fill-nya kita ganti aja hitamnya ikut dari hitam yang tadi di atas. Nah, oke. Nanti untuk layoutnya nanti baru kita atur. Nah, untuk wordingan yang di bawahnya, saya tahu kalian tidak suka untuk nulis, untuk ketik ya, daripada ketik lama. Itu aku udah taruh juga di aset sini, jadi tinggal copy dari aset, masukin ke sini. Oke, biar nggak ribet.
Jadi aku udah taruh di nanti di asetnya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut bikin tombol-tombol ini, buy and more. Sama juga kita bikin rectangle lagi. 130 kali 53. Lah, ini kok malah ini kepilih. 130 kali 53. Oke. Nah, ini kita kasih corner radiusnya coba 10 dulu. Kurang berarti 15. Nah, oke, kita tambahin teks. Teksnya kita 1 by. Nah, ini teksnya semi bold 24. Oke, semi bold. Ini kok italiknya nyala ya, sebentar. Oke, semi bold, ukurannya 24. Nah, ini jadi by. Oke, kita jadiin. Nah, jadi tadi aku ngapain itu, jadi kita select yang rectangle dengan tulisannya, terus kita tekan Shift A untuk kasih auto layout. Jadi gunanya auto layout untuk apa? Jadi kalau kalian misal tulis berbeda, sebentar. Oke, ini oke. Nah, jadi untuk auto layout tadi udah ditambahin. Nah, tadi kenapa dia nggak gerak atau kenapa? Nah, ini kan kalau diganti-ganti dia ngikut ya. Jadi enaknya auto layout tuh itu. Jadi kalian bisa tinggal copy paste, tinggal ganti tulisan dalamnya. Misalnya ini kan by. Kita tinggal ganti, copy paste, kita tinggal taruh lagi di sini more. Udah, dia ngikutin width-nya. Tinggal diganti aja paddingnya mau berapa. Dia ke kiri kanannya. Jadi kalau bisa ya samain aja, nggak usah terlalu gede paddingnya, dan terlalu kecil juga, bisa 20 aja. Jadi sini 20 juga. Nah, jadi lebih bagus gitu ya. Ntar 30 aja berarti, supaya nggak terlalu kecil. Nah, oke. Ini juga kita ganti 30. Oke, nah kita ganti warnanya. Yang satu fillnya kita kasih full putih aja. Yang satu kita bikin kebalikannya. Yang ini jadi putih, justru yang luarnya yang jadi hitam. Oke, hitamnya kita ikut aja, jadi satu tone semua. Nah, jadi buy and more. Oke, jadi sekarang udah jadi ya. Jadi kurang lebih untuk isiannya semua kayak gini. Tinggal rata-ratain aja, di spacing sedikit. Nah, udah lebih gitu. Nah, setelah itu kita akan bikin bagian bawahnya. Kita akan bikin bagian ini nih. Gimana cara bikin bagian ini? Ya, oke, kita langsung lanjut. Untuk carousel bagian bawahnya, kita langsung aja bikin frame. Ukurannya 1440 kali 100. Oke, jadi tingginya 100. Nah, untuk ini tadi logo-logonya sebelumnya aku udah grupkan. Kalau kalian bingung cara grupnya, tinggal kalian select semua. Jadi kan ini kan satu-satu di select semua, habis itu Ctrl G.
Itu jadi satu grup. Oke, kalau udah tinggal masukin ke dalam sini. Kalau udah satu grup, nah kalian geser-geser sampai cari titik yang pas. Nah, oke. Nah, udah. Kalau gitu, setelah itu kalian tekan frame. Habis itu fill-nya kita kurangin ke 29 biar dia nggak terlalu terang ya. Nah sekarang, ini kalian harus perhatikan baik-baik untuk bikin prototipenya nanti ya, biar dia bisa untuk carouselnya bagus. Kita tekan yang ini, create component. Udah ya, dia jadi warna ungu bukan biru lagi. Sekarang kita tekan add variant yang ini ya. Nah setelah tekan add variant, kita perhatikan di sini teman-teman harus tekan yang kotak ini, kan ketekan di varian 2. Kalian tekan yang grup ini. Nah, jadi yang ke select bukan kotaknya tapi grupnya ini. Nah, kalian geser nih. Geser sampai ketemu Logitech lagi. Nah, kira-kira samain lah dia punya sama atasnya. Dia punya lurus gak sama atas gitu ya. Nah, kalau semisal udah kelihatan lurus gitu, kalian tinggal masuk ke bagian prototype, tekan tanda plus, jadi supaya kelihatan enak ya, bentar. Nah, jadi tekan kalau mau dari sini ya, ini jadi kita tanda plus yang ini kita arahkan ke yang kotak kedua. Nah, ini kita ganti ke after delay. After delaynya kita taruh 2. Habis itu yang ininya action dan propertinya sama, tapi animationnya kita ganti ke smart animate, linear. Jadi ada beberapa pilihan, kalian pilih yang linear. Habis itu ganti durationnya ke 10.000. Oke, biar dia di sini ini ada previewnya nih. Jadi kalau misalnya kita kasih 10, itu bakal cepat banget. Jadi 100 ya. Nah ini kalian bisa lihat previewnya cepat banget. Nah itu tuh. Kalau misalnya 1000 ya. Nah, dia jadi cukup lambat, tapi kita maunya dia lebih lambat lagi biar logo-logonya itu pas lewat orang bisa lihat, jadi dia akan pelan. Nah kayak gitu ya. Setelah itu kita akan klik kotak kedua dan kita pilih tanda plus ini, arahin ke kotak pertama. Nah triggernya after delay juga, dan ini 2 juga, delaynya 2. Dan action dan propertinya tetap sama, tapi animationnya kita ganti ke instant. Oke. Nah, di sini kita akan coba apakah ini jadi. Jadi kalau udah jadi komponen, kita masuk ke bagian aset. Nah, ini pasti langsung kelihatan nih. Jadi kalau ini file, ini aset. Nah, ini kelihatan nih, created in this file, satu komponen. Kalian juga bisa ambil dari banyak yang lain, tapi untuk sekarang kita pakai yang kita udah bikin aja. Masukin ke frame kalian. Nah ini udah pas di tengah belum? Nah oke. Kita rata ke bawah, ratain ke bawah sampai mentok. Iya, oke. Nah sekarang kita akan coba apakah dia jadi atau enggak, yaitu dengan kita tes tekan present ini. Oke. Iya, gambarnya loading. Nah ini kalian bisa lihat kan. Nah sekarang kita mau bikin interactive landing page-nya, dimana tadi gambarnya bisa masuk gitu ya. Nah jadi kita tinggal, sebenarnya gampang aja, kita tinggal bikin frame-nya jadi 2, Ctrl C Ctrl V, langsung muncul 2 frame. Nah, ini frame 4 nya kita geser dulu biar nggak terlalu dekat. Nah frame 1-nya kita pindahin. Oke, kita kasih nama aja, atau ya nggak apa-apa sih, gitu aja. Nah jadi sebenarnya kuncinya sih kalian tinggal dari frame 1 kalian ke prototype ya, kalian tarik ke frame 2 atau di sini namanya frame 5 ya. Nah kalian tinggal ganti aja ke delay, ganti ini ke 100. Habis itu tinggal di smart animate. Nah ini kalian bisa pilih, terserah dari preferensi gitu ya. Jadi ada beberapa efek. Jadi kalau slow, interactionnya slow, itu dia kayak gitu. Tapi kalau quick, cepet. Ada juga bouncy. Nah kalian tinggal coba-coba aja. Kalau aku pakainya slow ya.
karena aku sukanya dia lebih slow, lebih bagus kelihatannya. Nah ini kalian tinggal sesuaiin aja. Kayak misalnya kalian mau yang mana muncul dari mana. Misalnya kalian mau gambar PS ini muncul dari atas ya. Nah kalian tinggal geser ke atas, tapi pastikan joystick ini gambarnya tuh tetap di dalam frame 1. Nah gitu ya. Kalau misal kalian mau joysticknya tetap kelihatan, tinggal matiin clip kontennya. Nah gitu ya. Oke, jadi semisal kita mau joysticknya muncul dari atas nih, kita mau kecilin size nya juga it's okay gitu, selama dia masih masuk di frame 1. Oke. Nah kita tinggal coba aja langsung nih, klik ini. Nah kita akan lihat joysticknya masuk gitu ya. Ntar. Nah itu tuh ya, laptopku agak nge-lag sih, jadi kurang bisa kelihatan baik-baik, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi joysticknya masuk dan dia masuknya dari atas, kelihatan nggak? Nah ini nih kan, dia masuknya dari atas. Nah sisanya sama aja semuanya yang lain. Semisal kalau kalian mau bikin yang lain juga masuk dari mana, misalnya kalian bikin aku mau bikin sih frame ini, grup ini mana nih, ini grupnya. Kalau gitu kita bikin jadi satu aja. Ini grup ini, dan joystick logo serta rectangle. Nah kita bikin jadi satu grup aja. Tadi grup tekan Ctrl G. Nah kita bikin jadi satu grup aja. Nah semisal aku mau untuk grup ini munculnya dari atas juga, nah aku tinggal pindahin aja ke atas gini. Nanti dia akan slide dari atas gitu ya. Sama aja semua dengan yang lain. Bisa aku mau bubble-nya dari bawah kanan, aku kecilin. Selama bubble-nya tuh masih masuk di frame 1. Semua itu aman aja. Nah, misalnya kalau tulisan-tulisan ini nih, aku mau yang ini munculnya dari sini, yang ini dari sini, yang ini dari sini. Nah, itu up to you aja. Yang ini juga. Misalnya aku mau tombolnya muncul dari bawah nih. Nah, tombolnya muncul dari bawah. Tapi yang harus kalian ingat adalah jangan sampai dia tuh keluar dari frame 1. Mana frame 1? Ini frame 1 nih. Nah ini kan udah keluar nih dia. Kita harus tetap masukin di dalam frame 1. Oke? Supaya dia tetap menjadi bagian dari frame 1. Nah ini grup 4. Dan ini semua gak boleh keluar dari frame 1. Oke, bubble-nya juga masih ada di frame 1 semua. Nah kita akan coba lihat. Tekan R buat restart. Jadi restart tuh kurang lebih kayak refresh. Jadi apa yang tadi kita udah bikin, kita mau lihat jadi nggak. Nah itu ya, bisa lihat. Nah jadi kan, jadi semuanya kayak gitu aja. Oke, jadi sekian teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau kebingungan di mana, bisa untuk komen di bawah aja, nanti aku akan jawab ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Thank you.